Kau mau kabur? Tuan Shen, saya difitnah. Wu Yong yang membawa kabur uang Anda. Dia juga yang menjebak saya. Tuan Shen. Saudara Tian, aku sudah memberimu modal supaya kau bermain di pasar saham dan membantuku menghasilkan lebih banyak uang. Tapi sekarang masih ingat apa yang pernah kukatakan padamu? Tuan Shen, saya benar-benar difitnah. Saya ditipu oleh si Wu Yong itu. Habis-habisan. Tuan Shen, ada apa ini? Tianyi, beberapa waktu lalu kau membantuku mengelola trading di pasar saham dan hasilnya lumayan besar. Aku sangat percaya padamu. Itu karena rezeki Anda memang bagus, Tuan Shen. Kami cuma ikut kecipratan keberuntungan Anda. Belakangan ini, aku juga ingin beralih ke bisnis yang legal. Jadi, aku butuh modal awal. Di sini, ada 50 juta. Asal kau mengelolanya dengan baik untukku, 50% dari keuntungannya akan jadi bayaranmu. Apalagi yang kau ragukan dengan uang ini? Urusan pernikahanmu dengan Man-Man bukankah langsung beres? Tianyi, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Tenang saja, aku selalu punya aturan dalam berbisnis. Selama kalian tidak membohongiku. Kalau rugi pun, akan kuterima. Aku tidak akan menyulitkan kalian. Tapi, kalau sampai aku tahu kalian membohongiku, kalian tahu sendiri akibatnya. Baik, 50 juta. Aku terima. Bagus. Ambil saja. Pergilah. Menghela napas. Data menunjukkan kedua saham ini akan langsung melonjak begitu pasar dibuka besok dan terus menguat sepanjang hari. Sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk. Kita bagi investasi ini menjadi 2 tahap. Untuk melakukan penanaman modal, pastikan besok langsung beli saat pasar buka. Semua sudah paham? Mengerti. Zhang Tianyi, lulusan MBA Manajemen Keuangan dari Cambridge, menguasai saham, reksadana, dan futures. Dalam 28 hari, ia menciptakan keuntungan yang luar biasa. Dengan return 150% di industri. Tianyi, semuanya sudah siap. Begitu pasar saham dibuka besok, sistem akan otomatis membeli. Keberhasilan kita ditentukan oleh langkah ini. Benar, ini penentu nasib kita. Ayo, aku bawa kamu ke suatu tempat. Buat rileks sedikit. Ayo. Menghela napas. Tenang saja, dia tidak menyadarinya. Kenapa tegang begitu? Ada hal yang kamu sembunyikan? Tidak ada. Kamu cuma mengejutkanku. Cepat masuk, men-men pasti sudah cemas menunggu. Aduh, kenapa baru datang sekarang? Aduh, Tianyi, kalau besok tradingnya berhasil, kita benar-benar akan lepas landas. tentu saja. Semua tinggal menunggu pembukaan pasar besok. Setelah itu aku akan menikahi Man-Man. Oh iya, sudah kepikiran mau bulan madu kemana? Aduh, kan ada orang lain di sini? Yong bukan orang luar. Iya kan? Iya, benar. Ayo bersulang. 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 Ayo. Kak Tiani, minum lagi. Hari ini benar-benar menyenangkan. Mulai hari ini, kita resmi jadi orang kaya. Ayo, minum lagi. Tianyi. Kak Tiani. Tianyi. Hehehe. Kenapa kamu setega itu? Kamu kasih dia begitu banyak obat. Ngapain sih Yonggege? Bukankah kamu yang nyuruh aku ngasih? Aduh, Zhang Tianyi, selama bertahun-tahun, selalu kamu yang jadi pusatnya. Semua kehormatan jatuh ke kamu. Aku jelas nggak terima. Hari ini, biar kamu tahu, kamu selamanya cuma pekundang di bawahku. Mulai besok, kamu bakal jadi sampah, seorang pengemis. Yongge, menurutmu kali ini kita bisa dapat berapa? Dapat berapa itu tergantung. Lihat dulu bagaimana kinerjamu nanti. Haha. Siapa sih berisik banget? Sial,
Pasar saham sudah buka hari ini. Untung aku sempat datang tepat waktu. Uangku mana? Mana uangnya? Xiaoli, Tuan Zhang, Anda mencari saya. setelah saya pergi kemarin, ada siapa yang masuk kantor saya? Kenapa uang yang saya siapkan kemarin untuk beli saham malah hilang? Setelah Anda pergi kemarin, saya lihat Yongge masuk ke kantor Anda. Tidak ada orang lain yang masuk. Lagi pula, tidak ada yang tahu akun dan kata sandimu. Sudah, tak apa. Kamu boleh pergi. Oh, Wuyong, jangan-jangan benar kamu pelakunya. Angkat teleponnya. Wuyong, kau sedang apa? Tianyi, Tuan Shen memintamu datang. Aku akan menelepon Tuan Shen. Tak perlu, bawa dia pergi. Hei, mau apa kalian? Hei. Tianyi, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Di sini ada 2 kartu. Kita main tebak kartu besar kecil. Kalau kau menang, urusan kita selesai sampai di sini. Kalau kau kalah. Lihat itu? Ini narkoba terbaru yang baru dikembangkan. 3 mg saja sudah cukup untuk membunuh. Dan di sini ada 15 mg. Penuh. Kau harus memilih dengan benar. Kalau kau tidak memilih, aku anggap kau kalah. 1, 2, 3. Aku pilih yang kiri. Oh, lumayan juga. Tianyi, Hiskir Vermonakanda. Aku kartu. Aseko, aku sudah tak bisa menyelamatkanmu. Lakukan. Jangan. Tuan Shen, bocah ini sudah tamat. Kurasa bocah ini tak akan selamat. Gali tempat sampah. Buang dia ke sana. Besok berita viralnya akan jadi. Mantan jenius bisnis. Kabur membawa uang dalam jumlah besar. Dan akhirnya, karena overdosis. Mati akibat memakai narkoba. Buang saja. Angkat dia pergi. Kau datang juga. Tuan Shen. Apa kau mau dengan saudaramu itu? Berpamitan dulu. Tuan Shen berkanda. Aku ini tidak pernah berteman dengan sampah. Mulai hari ini, aku pasti akan mengikuti Tuan Shen dan melayaninya sepenuh hati. Tetap saja kau yang paling pintar, bocahnya. Kau memang tahu cara melihat situasi. Pria sejati harus berani mengambil risiko. Jika ingin mencapai sesuatu yang besar, kau harus tegas dan kejam. Tianyi, kau hanya akan menjadi batu loncatanku. Itu sudah jadi nasibmu. Hei, kamu? Stay. Tage, Tuan Shen bilang si Zhang Tianyi itu mungkin masih hidup. Bos selalu berhati-hati. Jaga saja di sekitar rumahnya. Begitu kau melihatnya, segera tangkap. Ayo pergi. Terima kasih ya. Mereka itu... Lain kali pasti, aku akan membalas kebaikanmu. Hei, kamu bernama... Kamu tunawisma baru ya?
Ini aturan di sini. Semua uang harus diserahkan pada Huang Mauge. Aku bukan tunawisma. Itu uangku. Kau tidak mengerti bahasa manusia? Ini aturannya. Di sini, aku yang berkuasa. Hari ini akan kuberitahu, kalau mau tinggal di sini, kau harus tunduk padaku seperti anjing. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, akan kupukul kau sekali. Seekor anjing. Memang perlu diberi pelajaran, belum berterima kasih pada Huang Mauge. Ayo, semua, keluarkan uang kalian, serahkan semuanya. Cepat. Ini uangku. Apa katamu? Astaga. Itu uangku. Bang, kau tidak apa-apa. Mulai hari ini, tidak akan ada siapapun yang bisa mengambil uangku lagi. Tuan Shen, tenang saja. Saya akan terus kirim orang untuk mencari Zhang Tianyi. Hei, baik. Yongge, menurutmu, apakah Zhang Tianyi masih hidup? Bagaimana mungkin obat terlarang yang disuntikkan padanya, sekuat apapun bahkan seekor gajah, pasti akan tumbang. Lalu kenapa tidak ada kabar tentang dia? Aku agak takut. Takut apa sebenarnya? Saat dia masih hidup, dia bukan tandinganku. Bahkan kalau dia masih hidup, sekarang dia pun hanya seekor anjing kalah. Nanti biarkan aku melampiaskan emosi. Kalian pasti tidak menyangka kan? Naik sebentar. Pak? Di sini. Cepat sini. Apa maksudnya ini? Kau mengalahkan si pirang kemarin. Sekarang, kaulah pemimpin di sini. Ini adalah setoran untukmu. Aku bukan pemimpin kalian. Aku tidak mau uang ini. Aku tahu. Kau memandang rendah kami. Aku juga tahu kau pasti sedang terpuruk. Sebenarnya kau tidak perlu begitu. Memandang rendah kami para pengemis kota. Ini adalah organisasi yang sangat besar. Sekarang kau hanyalah kepala kecil wilayah. Kehidupan para petinggi yang sebenarnya tidak bisa kau bayangkan. Kau tahu setoran harian para tunawisma. Tahukah kau berapa besar? Dalam satu wilayah, para tunawisma setiap hari hampir harus menyetorkan sekitar 10.000 yuan. Di atasnya masih ada 5 pengelola. Masing-masing sangat berkuasa dan hidup mereka sangat mewah. Lalu bagaimana pembagian hasil kalian? Berapa bagiannya? Setiap tunawisma, uang yang mereka dapatkan setiap hari dibagi dengan rasio 4:6. 6 bagian harus disetorkan, dan mereka hanya boleh menyimpan 4 bagian. Kalau kalian ingin aku jadi pemimpin, bisa saja hasil kita ke depannya. Bagi hasil setengah-setengah. Hei, apa kamu punya julukan yang keren dan berwibawa? Tidak punya. Namaku Zhang Tianyi. Hei, semua, perhatikan ya, orang ini. Mulai sekarang dia adalah bos kita. Ayo, panggil dia Katianyi. Katianyi? Aku mau menantangmu. Hei, bagaimanapun juga bos kita ini baru mulai memimpin hari ini. Kalau mau menantang, setidaknya buatlah resmi sedikit. Kalau begitu, besok aku akan menantangmu secara resmi. Apa maksud tantangan ini? Bos, biar aku jelaskan. Gini, sekarang kamu adalah salah satu manajer tingkat paling bawah. Di atasmu masih ada 5 manajer utama. Masing-masing menguasai wilayah kota ini. Dan semua tunawisma di dalamnya. Hidup mereka adalah sesuatu yang sulit kamu bayangkan. Dalam organisasi ini, hanya diperbolehkan level rendah menantang level lebih tinggi untuk mengajukan tantangan. Dan level tinggi yang menentukan isi tantangannya. Itu dia. Bos, itu Kiwe. Dia sangat baik pada kami. Sering mengantar makanan gratis untuk kami. Keluarganya membuka klinik pengobatan. Kalau kami terluka atau sakit, kami selalu pergi ke sana untuk minta bantuan. 2 porsi untuk Kiwe. Terima kasih untuk terakhir kali itu. Bos, kalian saling kenal? Namaku Zhang Tianyi. Namaku Yan Chiyue. Kiyue, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Bos, dia adalah manajer tingkat kelima. Tinan, tanya, orangnya sangat kejam. Siapa kamu? Bang Tina, ini pemimpin baru kami, Zhang Tianyi. Itu urusan anak buah kalian sendiri. Kalian putuskan saja sendiri. Ingat bayar biaya manajemen tepat waktu. Sudah. Jangan bengong di sini lagi. Benar-benar ganggu pemandangan. Tidak lihat bangti kami. Sedang bicara dengan Kiwe. Nanti malam datang ke tempatku. Aku sudah siapkan hadiah buatmu. Aku masih bekerja. Tolong beri jalan. Ku minta jangan tak tahu diri. Kalau bukan kerana bangti kami, Orang lain mana ada yang suka sama kamu? Kenapa masih ngotot ganggu di sini? dasar gelandangan tak berguna. Cari mati ya. Berhenti. Kalau berani sentuh dia, aku langsung lapor polisi. Kau suka banget ikut campur ya? Berani ikut aku nggak? Tianyi, aku tidak apa-apa. Mereka nggak berani macam-macam sama aku. Kukira kamu hebat. Ternyata cuma pengecut. Takut datang pula. Aku pergi sebentar, langsung balik. Tolong simpan makananku dulu.
Kamu kalah lagi. Ini sudah ronde kedua. Kalah lagi. Kamu bakal kena hukumanku. Tianan, kau terlambat. Kakak bosen banget. Orang-orang di sini nggak ada yang bisa main game. Bang, tolong aku. Mau kabur ya? Kalah? Ya wajib terima hukumanku. Mason, Bailu, kalian jangan keterlaluan. Ini wilayahku. Mason, Bailu, sudah jangan main lagi. Beneran gak seru? Terima kasih. Aku memanggil kalian ke sini untuk mengadakan rapat manajemen 5 pengelola utama. Tianan, siapa orang ini? Kenapa bawa orang luar? Mimpi indah, Yameng Ching. Mengingat kamu adalah administrator kedua. Aku kasih kamu sedikit muka, anak kecil. Kamu boleh pergi sekarang. Lain kali baru aku urus kamu. Kalau kau suruh aku pergi, aku langsung pergi? Bukankah itu membuatku kehilangan muka? Jangan tidak tahu diri, bocah. Kali ini Kak Ti masih mau mengampuni nyawamu. Masih tidak berterima kasih? Sudah cukup. Aku orang dewasa. Tidak akan mempermasalahkan kesalahanmu. Pergi. Oh, kalau begitu aku memang harus berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, mau apa? Mau apa sebenarnya? Aku mau menantangmu. Kenapa tidak mengerti? Bahasa Mandarin kan? Aku bilang, aku mau menantangmu. Sekarang, saat ini juga. Sudah lama aku tidak dengar kata-kata itu. Sudah benar-benar memikirkannya, Boka. Menantang aku? Kalau begitu, ikuti aturanku. Baik, sederhana saja. Kalau aku mengalahkanmu, aku jadi pengelola lantai 5. Bocah, kamu benar-benar mimpi tinggi. Masih berani ingin jadi pengelola. Sepertinya kamu benar tidak tahu. Betapa menakutkannya, Kak Ti. Tainan, urusanmu sebaiknya dibereskan nanti saja. Jangan ganggu rapat kami. Boka, Tuan besar ini sebentar lagi ada rapat. Berlutut. Minta ampun. Maka aku anggap semua ini tidak pernah terjadi. Tainan, cepat bereskan. Jangan sampai Kak Mencing marah. Kalau Kak Meng marah, akibatnya gawat. 12:30. Akan kubuat kau berdarah di tempat. Turun. Boka, selama kamu bisa bertahan selama 3 menit tanpa keluar dari lingkaran ini, kamu dianggap menang. Sederhana saja. Dalam 3 menit, kalau aku bisa membuatmu keluar dari lingkaran ini, itu berarti aku menang. Benar begitu? Anak ini benar-benar tidak tahu. Artinya mati itu seperti apa. Kak Mencing, First, menurutmu anak ini bisa bertahan berapa detik? 30 detik. Pasti tidak lebih dari 30 detik. Aku sangat paham kemampuan Tianan. Tapi tatapan orang ini membuatku merasa dia tidak sesederhana itu. Kak Mencing, kapan kamu belajar melihat seorang pria dengan benar? Kelihatannya semua orang meremehkanku. Sebelum kamu, sudah ada 3 penantang. 1 kakinya patah, 1 berubah jadi idiot, dan 1 lagi jadi cacat. Kamu adalah yang keempat. Banyak omong juga kamu. Ngomongmu bikin aku ngantuk. Jadi kamu mau bertarung atau tidak? Anak ini benar-benar suka bikin ribut. Kamu, di tanganku, kamu cuma seekor semut. Kapan saja bisa ku pencet sampai mati. Ayo, wah, matamu kecil sekali. Hei, kamu sudah mengeluarkan begitu banyak omongan besar. Masa semua orang yang menantangmu mati cuma karena omonganmu? Mending kamu ganti nama saja. Jadi, Tieswo Rantai, tenang saja. Hari ini aku pasti mengalahkanmu. Anak, aku akan menghabisimu. Tantangan dimulai. Kamu belum makan apa, ha? Anak, gerakanmu rapi dan cukup cepat, tapi tetap tidak ada gunanya. Aku baru pakai 30% kekuatanku. Belum pakai tenaga penuh. Kalau tidak begitu, tidak seru. Kau cuma bisa cui shang cheng changri. Anak ini ternyata ada kemampuannya. Kiaman, dasar bodoh. Kau dipermainkan sampai bingung sendiri. Diaman, dasar bodoh. Cepat habisi dia. Ayo Timan. Mau lari bagaimanapun, di dalam lingkaran ini, kau tidak akan bisa kabur. Aturan permainan ini dibuat khusus oleh Tieman, sesuai dengan kelebihannya. Kak Mencing Shu, kenapa bilang begitu? Tieman sangat paham apa kelebihannya. Hanya saja, dia kurang lincah.
Karena itu, aturan permainan ini dibuat untuk memaksimalkan keunggulan Tiaman. Begitu maksudnya kan, Kak Mengcing? Timan punya darah Mongolia, dia sangat mahir bergulat. Jadi kalau ruang gerak dibatasi, dia sangat mudah menangkap lawan. Di hadapan kekuatan absolut, Zhang Tianyi sama sekali tak punya peluang. Anak kecil, nyamannya. Sekarang menyerah masih sempat. Jangan harap. Kakimu. Apa yang kamu bilang? Kakimu bau sekali. Ramai sekali. Aku datang terlambat. Cao Ding, kau terlambat. Maaf, tadi malam aku kebanyakan minum. Kak Chow datang. Mainlah denganku. Kak Chow, kau sudah lama tak menjenguk kami. Apa kau punya yang baru? Mana ada yang baru bisa dibandingkan dengan kalian, cinta lamaku. Hari ini aku kan datang. Ini ada apa? Ada orang datang menantang kami. Anak yang di atas panggung itu. Itu urusanmu, Kak Chow. Dia bilang dia akan menantang kita satu persatu. Menantang kita semua. Penantang itu menarik juga. Kamu, anak ini lumayan hebat. Kalau orang lain sejak tadi, pasti sudah tak sanggup berdiri lagi. Sudah kubilang, aku hanya memakai 30% kekuatanku. Jangan keras kepala begitu. Akan kubuat kau tak berdaya sekarang. 4 ons melawan 1000 pon. Memanfaatkan tenaga lawan untuk menyerang balik. Anak ini gunakan dan alihkan tenaga lawan. Tiaman, kau sudah kalah. Ini tidak dihitung. Aku keluar sendiri barusan. Tidak terhitung. Timan, berani bertaruh, harus siap kalah. Terima kasih atas pemberitahuannya. Bagaimana aku memanggilmu? Cao Ding, pengelola ketiga. Ku beri kau waktu 1 hari untuk pindah dari tempat ini. Besok tempat ini akan kuambil alih. Berhenti. Biarkan dia pergi. Di sini, Kak Tianyi. Kak Tianyi, Kak Kiwe. Cepat lihat kondisi Kak Tianyi. Apa dia baik-baik saja? Kak Tianyi, terluka cukup parah. Tapi sementara ini tidak membahayakan nyawanya. Cepat, bantu dia ke klinik. Kak Tianyi, bertahan. Bertahan. Kak Kiwe, Kak Tianyi tidak apa-apa kan? Tenang, dia akan baik-baik saja. Aku akan meracik obat Tiongkok untuknya. Biarkan dia istirahat beberapa hari. Dia akan segera pulih. Ku tetap khawatir. Kalau Timan dan yang lain datang lagi bagaimana? Aku akan berjaga di lobi depan. Baik, itu juga bagus. Kak Tianyi, demi menyelamatkan aku, kau sampai begini. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Kak Tianyi, sekarang aku akan merawat lukamu. Kalau kamu merasa sakit, beritahu aku saja. Aku ini di mana? Hei, Kak Tianyu, kenapa kamu bangun? Lukamu belum sembuh. Cepat berbaring lagi. Qi Yue, terima kasih. Sudah repot-repot. Tidak apa-apa, kali ini semua berkatmu. Sebenarnya kamu tak perlu seberani itu mengambil risiko. Mereka tak berani melakukan apapun padaku. Qi Yue, apa yang terjadi? Ini di mana? Ini klinik pengobatan Tiongkok keluargaku. Biasanya aku yang mengelolanya. Kamu pergi menantang Tianan. Saat kami tiba, kamu sudah terluka. Aku dan Xiao Hei yang membawamu ke sini. Kalau begitu di mana Xiao Hei? Dia berjaga di ruang depan. Siapapun yang datang tidak akan bisa membawamu pergi. Kak Tianyi, minumlah obatnya. Ini bagus untuk lukamu. Jangan bergerak, biar aku yang bantu. Buka mulut. Kak Tianyi, cara bicaramu tidak seperti orang-orang di luar sana. Pakaianmu juga rapi. Aku penasaran, sebenarnya kamu dulu bekerja sebagai apa?
Dulu aku Yuenedong Shenghua. Itu seperti surga. Tapi ternyata sekelilingku penuh iblis. Kak Tianyi, kata-katamu aneh sekali. Tapi dibandingkan dulu, aku lebih suka keadaan sekarang. Anggap saja aku orang yang selalu optimis. Itu sudah cukup. Ketika gunung dan sungai seakan menghalangi jalan, akan muncul harapan baru di baliknya. Setiap orang punya masa terpuruk, dan setiap pohon pun pernah layu. Kak Tianyi, aku percaya padamu. Dia pasti bisa bangkit lagi. Bangkit yang luar biasa. Uhuk. Kak Tianyi, lukamu belum sembuh. Berbaring dulu. Kak Kiwe, Tianyi tidak apa-apa kan? Tianyi tidak apa-apa. Kenapa wajahmu memerah? Apa kamu merasa tidak enak badan? Tidak. Bukan begitu. Xiaohei, kau jaga dia. Aku pergi dulu. Kiwe. Kak Tianyi, bagaimana rasanya? Sudah merasa lebih baik? Kak Tianyi, banyak saudara di luar ingin menemuimu. Kak Tianyi, ayo. Hei. Ayo. Kau belum sembuh. Ayo jalan, ayo. Penyakitmu belum sembuh. Aduh. Saudara sekalian, semua sudah datang ya? Kak Tianyi, kemarin kau mengalahkan manajer lantai 5, Tianan, dan menjadi manajer generasi baru. Ayo, mari kita rayakan. Saudara semua, aku, Zhang Tianyi, baru saja bergabung dan menjadi pengelola baru. Pendapatan yang akan dikumpulkan nanti, aku hanya mengambil 40%. Sisanya milik kalian sendiri. Saudara-saudara, mulai sekarang kita tidak akan lagi dipaksa oleh Tianan atau para manajer sebelumnya. Dengan Kak Tianyi di sini, beliau pasti membela kita. Baik. Saudara, ayo kita pergi mengambil alih zona manajemen ke FIFA. Tianan, aku datang untuk mengambil alih wilayahmu. Kenapa? Sekarang kau mau ingkar? Aku, Tianan, juga orang yang pegang aturan. Seorang pria sejati, selalu menepati janji. Kalau begitu sikapmu ini. Tapi aku punya satu syarat. Kalau kau setuju, baru boleh pergi. Silakan, katakan saja. Tegas sekali. Setelah aku pergi, tolong perlakukan anak buahku dengan baik. Bagaimanapun juga, mereka sudah ikut denganku bertahun-tahun lamanya. Kalau nanti sudah tidak dibutuhkan, jangan balas dendam pada mereka. Biarkan mereka pulang masing-masing. Tentu saja. Ambillah. Ini sinsin khusus para pengelola. Mulai sekarang, kau adalah pengelola. Saudara-saudaraku, jaga diri kalian. Tunggu dulu. Kau belum boleh pergi. Kenapa? Kau masih mau mempermalukanku? Aku ingin kau tetap mengelola lantai 5. Tuan Shen, Anda mencari saya. Ya, Tai, pergi temui Wuyong. Katakan padanya, setoran bulanan naik 2%. Baik, Tuan Shen. Hello. Keluar, tutup pintunya. Baik. Aku ingin kau tetap mengelola wilayah lantai 5. Sebenarnya sejak awal, aku memang tidak berniat membiarkanmu pergi. Sanggup. Kalau aku ingin mengubah seluruh kawasan ini, aku masih pendatang baru. Aku harus memberi saudara-saudara seseorang yang bisa mereka percaya. Aku juga harus memberi mereka sosok yang benar-benar mereka hormati. Benar sekali. Seperti kata pepatah, naga kuat pun tak bisa menekan penguasa lokal. Mulai sekarang, aku yang akan bertanggung jawab mengelola operasi di dalam wilayah. Kamu yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas konkretnya. Kau serius dengan ucapanmu? Sekali kata terukap, 4 kuda pun tak bisa mengejarnya. Apa rencana langkahmu selanjutnya? Sebelum aku datang, aku sudah mencari tahu semuanya. Industri yang ada di wilayah kita, sebagian besar bersifat ilegal. Seperti prostitusi, judi, dan narkoba. Kita ini awalnya memang para gelandangan. Dulu, kebanyakan dari kami adalah orang-orang yang tak lagi mampu bertahan di masyarakat, tak punya jalan keluar. Akhirnya hidup menggelandang di jalanan. Jadi, kita harus membantu mereka kembali ke jalan yang benar? Menata hidup kembali. Betul. Dari para saudara kita ini, kita pilih orang-orang yang punya kemampuan. Mereka yang memiliki keterampilan tertentu. Lalu, kita berikan modal agar mereka yang mau mengikuti para saudara ini bisa berjuang bersama membangun usaha. Kita semua maju bersama. Misalnya, di wilayah ini, kita berikan beberapa lokasi toko yang strategis dan biarkan mereka mengelolanya sendiri. Kedai, teh, dan makanan, toko camilan, bengkel, mobil,
restoran, dan lain-lain. Aku berharap kalian semua bisa hidup lebih bermartabat. Kau bergabung dengan kami. Kita bekerja sama mulai sekarang, mulai hari ini. Kau adalah pemegang saham awalku. Aku beri kau 25% saham. Aku percaya padamu. Kau pasti akan meraih sesuatu yang besar. Aku ini orang yang sederhana. Aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku. Tapi, aku juga tak akan mengecewakanmu. Saudara, aku, Zhang Tianyi, bangga punya saudara sepertimu. Dia pasti akan bangkit lagi. Ayo kita pergi belanja yang puas. Biar seluruh tanganmu penuh cincin. Aha, saudara Tai Long. Silakan duduk. Silakan duduk. Tuan Shen juga mengirim orang-orang tak berguna. Semakin kurang ajar saja. Ai, itu Men-Men. Kamu keluar dulu, keluar dulu. Saudara Tai Long, bagaimana menurutmu? Apa kata Tuan Shen? Iuran bulanan harus naik 10%. Hei, kamu juga tahu, lihat aku sekarang. Setiap bulan, aku harus bayar 2 juta pada Tuan Shen. Sekarang, masih mau nambah? Bro, bisa-bisa aku nggak makan nanti. Aku juga tak punya pilihan. Maksud Tuan Shen adalah... Hei Long, kamu sudah berapa lama ikut Tuan Shen? Hampir 10 tahun. 10 tahun. Pernah kepikiran nggak bagi seseorang 10 tahun itu berarti apa? Apa maksudmu? Yang ingin kukatakan adalah, pernah terpikir tidak buat jalan sendiri? Aku tahu, kamu ini orangnya selalu mengutamakan rasa loyalitas. Kamu ingin membalas budi Tuan Shen kan? Dulu Tuan Shen menyelamatkan nyawaku. Tapi sekarang modal dan timmu sudah sangat matang. Dan lagi, orang harus terus naik level. Betul kan? Mengerti maksudku? Pernah dengar Pangeran Liu Xiao? Orang ini, dia sudah jadi putra mahkota. Tapi akhirnya tetap membunuh kaisar. Baru dengan begitu dia bisa naik posisi. Sekarang Tuan Shen punya banyak usaha. Kau juga tahu. Jadi, aku ingin berunding denganmu. Kita berdua membagi aset Tuan Shen setengah-setengah. Kita sama-sama masih muda. Perjalanan ke depan masih panjang. Semua bisnismu harus ada bagianku. Dan lagi, status kita setara, aku tidak akan membiarkanmu memerintahku seenaknya. Baik, sepakat. Ingat kata-katamu hari ini. Shen Wanqing, kau rubah tua licik. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Tainan, sebelumnya aku dengar dari Xiao Hei. Di internal kalian ada 5 pengelola utama. Bisakah kau jelaskan satu persatu situasi dasar 4 orang lainnya? Tentu saja. Iya, Bang Tinan, ceritakan pada kami. Karena semua saudara sudah bertanya, akan kujelaskan baik-baik organisasi pengemis kami. Dari atas sampai bawah, bos besarnya adalah Yan Guangming. Orang ini sangat misterius. Kabarnya, dia suka memakai baju tang, suka memelihara burung dan ikan. Kurasa, usianya sekitar 10 tahun. Dia belum pernah menghadiri acara publik apapun. Sampai sekarang aku belum pernah melihatnya. Oh, semisterius. Itu, ya. Iya, biasanya yang menghadiri rapat tingkat tinggi, ikut tender proyek, atau menerima tamu penting dan semacamnya. Semua dilakukan oleh perwakilannya, Mengcing yang maju mewakili. Hari saat kami menantang mereka, dia juga ada di sana. Benar, biasanya yang bisa mengumpulkan kami. 5 manajer utama untuk bermusyawarah, berwajah rupawan dan berpendidikan tinggi, bertubuh anggun, dan sekaligus merupakan manajer keuangan organisasi, berpenampilan sedingin es, sekilas tampak lembut dan berpendidikan, berpengetahuan luas dan tahu etika, dan juga seorang ahli negosiasi, seorang wanita yang sangat lihai. Namun, kudengar, bos besar juga punya seorang putri yang belajar di luar negeri. Siapa namanya? Oh, ingat, Yan Ruyu. Namanya indah, bak, permata, dalam buku. Sejujurnya, aku juga belum pernah melihatnya. Mengcing adalah pemimpin dari 5 manajer. Bertanggung jawab menghubungkan kami dengan bos besar, mengelola semua tingkat organisasi, dan segala urusan besar kecil. Ayo, Timan, ikut aku menghadapi Administrator tingkat 4. Iya, bukankah ini yang baru diangkat sebagai manajer tingkat 5? Timan, inilah tempat administrator tingkat 4. Benar kan? Benar, ini Maikin.
Ini Bailu. Kau harus mengalahkan keduanya sekaligus. Baru bisa merebut posisi manajer tingkat ini. Kiyue, kau tak seharusnya ikut kemari. Kak Tiani, aku takut kamu akan seperti terakhir kali terluka lagi. Kakak besar, datang untuk bermain dengan kami? Kau baru saja menjabat. Belum sembuh dari luka, sudah datang menantang kami lagi. Hari ini aku datang untuk menggantikan kalian. Aku akan menjadi manajer tingkat 4. Anda ingin menantangku, tapi aku di sini bersama Luer. Ya, kakak. Iya, kak. Iya, kak. Apa yang ingin Anda mainkan? Kurangi bicara. Mari mulai. Begitu tergesa-gesa, Luer, kamu bersiap dulu. Biarkan aku menghadapi putaran ini dulu. Kalau ingin menantangku, ikuti aturan yang kutetapkan. Di meja ini ada banyak alat permainan judi. Pilih salah satu. Jangan bilang, aku memperlakukanmu tidak adil. Kartu remis saja. 20, 1. Baik, kita lakukan seperti katamu. Tunggu dulu. Bagaimana? Aku tahu. Apakah kamu akan kurang atau tidak? Oh, lalu apa maumu? Dia orang luar. Biarkan dia yang membagikan kartu. Di tempat seperti ini, aku tidak mungkin berbuat kurang. Kak Tiani, aku tidak bisa. Kiyue, aku percaya kamu bisa membawa keberuntungan. Baik, biarkan dia saja. Mulai. Tambahkan 1 kartu lagi. Keberuntunganku lumayan. Sayang sekali, nilaimu masih sedikit di bawahku. Nilaimu sekarang 18. Sedangkan dia bernilai 19. Kalau aku mengambil kartu lagi, kemungkinan besar akan lewat batas. Tapi, Apakah keberuntunganmu sudah habis? Apa kamu sudah tidak sanggup? Langit pasti memberkahi Kak Tiani. Langit memberkati. mana mungkin seorang pria mengatakan tidak sanggup? Ayo lanjut ke putaran berikutnya. Mayer, aku datang. Mayer, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kenapa tidak menghubungiku? Singkirkan tangan kotormu dari tubuhku. Begitu caramu bicara pada kakakmu? Seorang pria memukul seorang wanita. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Menurutmu, kamu itu siapa? Berani sekali bicara begitu pada tuan ketiga. Tuan ketiga ya, nama saya Zhang Tianyi. Saya adalah pengelola tingkat kelima. Saya datang hari ini untuk menggantikan posisi Meishiner sebagai pengelola tingkat keempat. Oh? Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada semua yang ada di sini. Lalu kenapa? Kau mau bayar hutang atau menyerahkan orang? Meishiner itu kalah 2 juta di kasino saya. Baru 2 juta. Kau bisa bayar. Sekarang belum bisa. Tidak bisa bayar, tapi berani pasang badan, potong tangannya. Tunggu dulu. Tuan muda ketiga, melihat sikap Anda, sepertinya hari ini saya memang tidak bisa kabur. Bolehkah Anda dengar beberapa kata dari saya? Katakan, kau tidak bakal bisa main trik apapun. Saya Zhang Tianyi. Saya dulunya dikenal sebagai jenius pasar saham. Kamu? Betul, itu saya. Lalu, kenapa kau sampai di tempat seperti ini? Tuan muda ketiga, ceritanya panjang. Jika Tuan muda ketiga bersedia percaya pada saya sekali ini, saya bisa mengembalikan 2 juta itu beserta bunganya hingga menjadi 3 juta. Saya bisa lari dari biksu, tapi tidak bisa kabur dari kuilnya. Di Haishi, Anda bisa menemukan saya kapan saja. Zhang Tianyi, dan saya yakin Tuan muda ketiga adalah orang yang cerdas. 2 juta jadi 3 juta dalam sebulan. Saya percaya Tuan muda ketiga pasti mau menunggu. Saya ini orang yang
selalu mengutamakan keuntungan. Saya beri kau waktu 1 bulan. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Jika saya tidak bisa menyelesaikannya, sebulan kemudian, aku akan tetap di sini menunggumu. Leherku sudah kusiapkan. Terserah kau mau bagaimana. anak kecil, kau cocok dengan seleraku. Aku beri kau waktu. Tunggu dulu. Kalau aku berhasil, aku berharap Tuan Muda ketiga mengingat budi ini dan membantuku suatu hari nanti. Jika Anda bisa melakukannya, aku akan mengakui kau sebagai saudaraku. Kalau tidak bisa, aku pasti mengambil nyawamu. Silakan jalan, Tuan ketiga. Untung ada anak ini, hari ini, yang membelamu. Apa semudah itu melepaskan anak ini? Sekarang ini, berutang uang tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah berutang budi. Anak ini tidak sederhana. Ayo pergi. Zhang Tianyi, Tak perlu berterima kasih padaku. Kita bisa lanjutkan. tidak perlu. Putaran ini aku kalah. Kau menang. Kakak. Kakak, bagaimana bisa kau kalah? Tak perlu banyak bicara. Putaran ini, Meisiner kalah. Aku kalah dengan ikhlas. Kalau begitu biar aku membalaskan dendam kakakku. Zhang Tianyi, berani tidak kau menerima tantanganku? Baik, hari ini aku memang datang untuk menantang tempat ini. Ayo, tunjukkan saja. Kak Tianyi, apa ini? Kok dibuat begitu misterius? Tidak apa, lihat saja trik apa yang mau dia mainkan. Tantangan ini disebut taruhan nyawa untuk jadi raja. Kakakku bertaruh kartu denganmu, sedangkan aku mempertaruhkan nyali. Nyali? Dia mau mengambil ginjal Kak Tianyi. Jangan asal teriak. Kau hampir membuatku jantungan. Bagaimana cara menantangnya? Jangan-jangan ini trik sulap? Kadal ini berasal dari hutan Amazon, jenis yang sangat beracun. Cukup sekali menggigit. 3 menit kemudian tubuh mulai mati rasa. 10 menit kemudian, seluruh tubuh lumpuh. Dan darah mengalir dari 7 lubang. 15 menit kemudian akan tewas. Kak Tianyi, kita menyerah saja. Ini bisa merenggut nyawa. Maxine, Kak Tianyi baru saja menyelamatkanmu. Begini caramu membalas budi? Aturan tetap aturan. Kalau kau ingin menjadi manajer lantai 4, kau harus menerima tantangannya. Hanya begitu kau dianggap menang. Sederhana saja, kau hanya perlu memasukkan tanganmu dan mengambil bola yang kusimpan di dalam. Kiwe, kau bisa mengobati racunnya. Kak Tianyi, aku memang pernah belajar, tapi belum pernah benar-benar menanganinya. Tak apa, Kiwe, aku percaya padamu. Zhang Tianyi, sudah kau pikirkan baik-baik? Ini menyangkut nyawamu. Berdoalah, aku tidak apa-apa. Kalau tidak, tak ada lagi orang dari pihak ketiga yang bisa membantumu. Dan lagi, aku terhadap posisi manajer lantai 4 sudah pasti mengincarnya. Kak Tianyi, sudah siap? Ayo. Menang. Kita menang, Kak Tianyi. Bagaimana keadaan Kak Tianyi? Apa dia terluka? Kenapa? Digigit kadal? Ada apa? Dia terluka. Kak Tianyi, kau benar-benar pandai berakting. Hanya bercanda. Kulihat kalian terlalu tegang. Biar suasananya lebih hidup. Tidak apa-apa. Kagetnya hampir bikin aku mati. Kak Tianyi. Aku benar-benar kaget setengah mati. Kak Tianyi. Zhang Tianyi, sebenarnya inti masalahnya bukan karena kadal berbisa. Kadal ini dibesarkan sendiri oleh Luer. Sifatnya sangat jinak dan tidak akan menyerang siapapun. Kalau begitu kenapa kalian masih melakukan hal yang merepotkan ini? Mengadakan ujian segala? Sebenarnya, tadi saat di depan Tuan Muda ketiga, ketika kau menyelamatkan Kak Meier, aku sudah memutuskan kau yang menang. Tapi aturan tetap aturan. Go Wong. Jadi tantangannya tetap harus diselesaikan. Zhang Tianyi, mulai sekarang, pengelola tingkat 4 adalah dirimu. Aku dan Luer bersedia mendukungmu lagi mulai sekarang. Baik. Mulai sekarang, kalian berdua tetap mengelola tingkat 4 kalian. Tapi semuanya harus mengikuti perintahku. Mayor, tahu. Luer juga tahu. Baik. Sekarang mari kita lanjutkan tantangannya. Tahap ketiga. Ya?
Shifu, saatnya makan. 15 ya, apa hidangan enak hari ini? Shifu, kenapa minum lagi? Makan tanpa minum arak, buat hidup ini terasa sia-sia. Shifu, Anda itu pengelola tingkat 3. Lihat pengelola lainnya. Siapa yang tidak punya mobil dan rumah mewah? Setidaknya, mereka makan hidangan mewah tiap hari. Tapi, Anda malah begini. Dia sudah menyumbangkan semua uangnya. 15. Ya, semua itu cuma benda, di luar diri. Dalam hidup ini, ada satu prinsip, tidak mengecewakan hati sendiri. Hei guru, belakangan ini, di organisasi kita ada seorang anak muda bernama Zhang Tianyi. Katanya dia mau menantang semua pengelola. Kabarnya, target utamanya adalah Anda. Begitu ya, cepat sekali. Giliran saya. Guru, Anda dengar tidak sih? Sudah, makan dulu. Mari, biar saya lihat. Ini tidak benar. Ah, sudah. Hai. Yo, Datang ya Tianyi. sudah dipasangnya. Kak Tianyi, Kak Kiwe, silakan. Seperti yang kamu bilang, mulai sekarang ini jadi kantor kita. Tianyi, untuk bagian penyaluran tenaga kerja. Hampir semuanya sudah siap. Kami sudah menghubungi beberapa perusahaan resmi. Kak Tianyi, apa sebenarnya rencanamu? Aku berencana membangun rumah tunawisma, mengumpulkan semua pengemis dan para tunawisma untuk didata dan didaftarkan. Lalu kita latih mereka secara menyeluruh, sesuai kondisi masing-masing. Kemudian mereka akan direkomendasikan ke berbagai perusahaan besar. Manusia itu akhirnya tetap harus mengandalkan diri sendiri. Dengan cara seperti ini, barulah masyarakat bisa makin baik. Kak Tianyi, kamu hebat sekali. Ini belum apa-apa, Kak Tianyi. Masih ada yang lebih hebat nanti. Siapa yang bernama Zhang Tianyi? Kenapa dengan saya? Kamu siapa? Namaku 15. Kudengar kamu mau menantang guruku, jadi aku datang lebih dulu untuk menantangmu. Kalau mau menantang, lewati aku dulu. Siapa nama gurumu? Pendeta tahu aliran Chenmen? Cao Ding, kalau punya nyali, ikut aku ke Sasana Tinju. Kita sparring 1 lawan 1. Kebetulan sekali. Aku memang mau mencarinya. Sekalian tunjukkan jalannya. Guru. Shiwu, bocah tengik, kamu lari kemana? Guru kau, lama tak bertemu. Zhang Tianyi, cepat sekali. Kita bertemu lagi. Apa muridku itu membuat masalah di tempatmu? Tidak. Silakan tenang saja. Oh, biar ku perkenalkan. Ini Kiwe. Dia, dokter pribadiku. Salam, Guru Chao. Ini Xiao Hei. Ini Tianan. Kalian sudah pernah bertemu mereka berdua. Chao, katanya dulu kamu juara kickboxing bebas. Pasti hebat sekali ya? Bukan cuma hebat, dulu guruku. Entah ada urusan apa? Saudara Tianyi, datang ke tempat sederhana seperti ini. Ada perlu apa? Saya ingin berguru pada Anda. Berguru? Benar, berguru? Bukannya, kudengar kamu sedang menantang para pengurus itu. Kenapa? Begitu sampai di tempatku, malah jadi ingin berguru? Cao Ding. Benar. Sebelum menantang mereka, aku harus memahami mereka dulu. Jadi, tolong beritahu semua informasi yang kalian tahu. Cao Ding itu orang yang sangat aneh. Dulu, dia menyerahkan seluruh uangnya untuk disumbangkan ke panti asuhan. Hidupnya sendiri, tapi dia hidup sangat pas-pasan. Selain itu, Du Xingbai, at this convention, dia bahkan mengembalikan uang itu setiap bulan kepada distrik untuk para tunawisma yang tua, lemah, sakit, atau cacat. Jadi, kakak Cao sangat miskin, dan dia sering datang pada saya dan kakak untuk berhutang minum arak. Tapi, kemampuannya sangat kuat. Dulu, pada masa awal, dia pernah menyelamatkan kami. Dia bahkan adalah orang nomor 1 di bawah manajer tertinggi, Yan Lao. Karena itu dia diberi gelar pengelola tingkat ketiga. Saya tahu apa yang pernah Anda lakukan. Saya sangat mengagumi Anda. Anda duduk di tingkat ketiga, dalam posisi seorang pengelola, tapi tidak pernah mencari kesenangan pribadi. Haha, saya sudah terbiasa. Hidup bebas, tanpa ikatan, asal ada arak untuk diminum. Sudah cukup. Guru kau, jika saya tidak salah menebak, Anda seorang yatim piatu. Benar? Naiklah, bukankah kamu ingin menjadi muridku? Kak Tianyi, hati-hati. Tianyi, Kak Cao itu sangat hebat. Kamu harus hati-hati. Kak Tianyi semangat.
Semangat pun tak ada gunanya. Guru kami itu juara dunia. Hah, yang muda pasti lebih kuat. Kamu sudah tua. Kak Tianyi tetap yang paling kuat. Kamu tidak memakai pelindung. Kalau bisa memukul saya dulu, baru bicara. Zhang Tianyi, kenapa kamu ingin menjadi pengelola? Demi uang? Demi kekuasaan? Tidak, bukan itu. Awalnya aku hanya ingin membalas dendam. Tapi sekarang aku punya teman. Aku ingin membuat tempat ini jadi lebih baik. Bagaimana caranya mengubahnya? Saya ingin lebih banyak tunawisma. Bisa mencari nafkah dengan kemampuan mereka sendiri. Saya akan meminta seseorang untuk melatih mereka secara terarah. Agar mereka tidak lagi menjadi orang yang di jalanan yang hanya dipandang sebagai pengemis menjengkelkan. Mereka akan punya keterampilan dan bekerja dengan sertifikat resmi. Ikuti kata hati. Hahaha. Zhang Tianyi, aku datang. Kamu lolos, mulai sekarang, kamu muridku. Kamu mengalahkan Kak Tianyi. Hebat sekali. Shifu, aku tidak peduli dia. Kalau dia mau menjadi murid, dia cuma bisa jadi adik seperguruanku. Aku ini senior pertama. Saudara senior nomor 15, mulai sekarang. Mohon bimbingannya. 15. Pergi masak beberapa hidangan enak. Hari ini, kita makan yang paling enak. Baik. Aku juga bantu. Tyrion, Xiaohei, kalian juga ikut? Ayo. Aku juga ikut. Minggir. Bertarung sih boleh. Kamu benar, aku dibesarkan di panti asuhan. Waktu kecil aku berlatih tinju, agar tidak dibully orang. Dan akhirnya, aku berjuang hingga jadi juara. Lalu kenapa sekarang kamu berhenti bertinju? 10 tahun lalu, teman-temanku membujukku untuk ikut tinju gelap. Saat itu, aku sangat menikmati sensasi pukulan yang langsung mengenai tubuh. Sampai suatu hari, bos menyuruhku melakukan pertandingan settingan. Karena marah, aku langsung membuat mereka semua tersungkur. Sejak itu, aku dikeluarkan selamanya. Aku juga pernah mengalami hal seperti itu. Seperti di organisasi ini, banyak orang dimanfaatkan. Saya mendukung keputusanmu agar di dunia ini tak lagi ada pengemis maupun tunawisma. Akan kulakukan. Selain itu, aku tak bisa banyak membimbingmu. Paling jauh, aku cuma bisa ngajari kamu minum. Yang satu itu, aku ahli. Guru Chao, Kak Tianyi, waktunya makan. Baik, datang. Ayo, kita makan. Mari kita bersulang. Tianyi senang sekali. Kamu datang, menantangku. Hatiku yang lama tertidur, terbangkitkan kembali. Aku memutuskan membawa anak buah bernama Xiu pulang sebentar ke kampung untuk menemui seseorang dan menyelesaikan beberapa urusan. Saat aku tidak ada, tempat ini aku titip padamu. Kalau kamu tidak mengelolanya dengan baik, nanti saat aku kembali, aku akan menagih sewa. Ingat itu. Guru kau memang orang yang sangat berkarakter. Mikeson, hal yang kusuruh kamu urus sebelumnya, sudah kamu selesaikan? Tenang saja. Sesuai waktu yang kamu tetapkan, aku sudah membeli ketiga saham itu. 3 saham ini 2 hari terakhir. Terus kupantau dengan saksama. Dalam 2 hari ke depan, kamu juga harus memantau ketat. Kalau tidak ada kendala, akhir bulan kamu bisa menghubungi tuan ketiga. Kalau kamu bisa menjalin hubungan baik dengannya, ke depan kalian bisa menjadi kartu truf nomor 1. Kak Tianyi, kamu hebat sekali. Bisa menghasilkan 3 juta sebulan. Dulu aku selalu membanggakan diri sebagai jenius pasar saham nomor 1. Tunggu saja dan lihat nanti. Zhang Tianyi. Zhang Tianyi, kamu terus mengubah kerangka kepentingan organisasi. Ini membuat seluruh organisasi kami menjadi serba sulit. Yoh, apa yang dipikirkan langsung muncul di depan mata. Nona Mangqing, saya juga berencana dalam 2 hari ini untuk menantang Anda. Baik, besok di waktu yang sama saya masih akan ada di sini. Kita adu kemampuan dengan baik. Jika Anda kalah, segera angkat kaki, pergi, dan menghilang selamanya. Apa latar belakang Mei Xin sebenarnya? Dia tidak akur dengan kakak perempuannya. Selalu memasang gaya seperti pemimpin besar. Soal itu saya kurang tahu. Tapi, dia memang sangat berbakat. Di dalam grup, urusan besar maupun kecil,
Dia sangat ahli menanganinya, termasuk operasi bisnis dan negosiasi proyek. Baik, lakukan semuanya sesuai rencana awal. Saya keluar sebentar dulu. Anda tidak apa-apa? Bagaimana kondisinya? Biar saya bantu Anda ke klinik. Ayo. Silakan duduk di sini. Keadaannya tidak serius. Saya akan membuatkan ramuan herbal untuknya. Pak Tua, bagaimana perasaan Anda? Pak Tua, minum saja ini. Bagaimana, Pak Tua? Ini di mana? Pak Tua, ini klinik pengobatan. Tadi Anda di jalan, hampir pingsan. Jadi, saya bawa Anda ke sini. Sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih anak muda. Nak, ini memang penyakit lamaku. Tidak apa-apa. Nama saya Zhang Tianyi. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Panggil saja saya Yan Lao. Hari ini, Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Butuh berapapun, tinggal bilang. Yan Lao, soal biaya pengobatan, bayarkan saja kepada Kiwe. Saya hanya melakukan kebaikan. Berbuat baik, tidak dipungut biaya. Wah, keahlian medis istri Anda juga luar biasa. Setelah minum obatnya, saya langsung segar bugar. Seluruh badan saya terasa sangat nyaman. Bukan, kami bukan suami istri. Benar, kami belum sampai tahap itu. Tuan Yan, Tidak masalah. Kalau begitu, saya pamit dulu. Nanti kita akan bertemu lagi. Hati-hati di jalan, Tuan Yan. Hati-hati di jalan. Tuan Yan, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, jalan saja. Suruh orang selidiki. Zhang Tianyi. Mana Zhang Tianyi? Kenapa belum keluar juga? Waktu saya sangat berharga. Kak Mengcing, sabar dulu. Kak Tianyi bilang, dia sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Sebentar lagi juga datang. Hadiah untukku? Aku jadi ingin lihat apa itu. Maaf sekali, jalanan macet. Jadi saya terpaksa lari ke sini. Zhang Tianyi, aku beri kau waktu 5 menit untuk beristirahat. Setelah itu kita langsung bertanding. Kalau kau kalah, menghilanglah selamanya. Tidak usah buru-buru. Lihat ini dulu. Nona Meng, ini hadiah dari saya untuk Anda. Saya yakin Anda juga sudah menyelidiki latar belakang saya dan tahu dulu saya bekerja sebagai apa. Benar, Zhang Tianyi. Pernah menjadi jenius pasar saham yang sangat berjaya. Pernah menciptakan legenda industri dengan keuntungan tahunan 50%. Tapi kemudian membawa kabur dana klien lalu melarikan diri. Sampai sekarang keberadaannya masih tidak diketahui. Memang saya. Tapi menurutmu, aku terlihat seperti orang yang membawa kabur uang klien? Jadi sebenarnya kamu membawa kabur uang itu atau tidak? Sama sekali tidak. Aku dikhianati oleh orang yang paling kupercaya dan dijebak habis-habisan. Aku dijadikan kambing hitam mereka. Semua ini ditulis olehmu. Tentu saja, Nona Meng. Aku tahu kemampuanmu sangat hebat. Aku juga tahu kamu ingin membangun organisasi ini menjadi lebih baik. Karena tujuan kita sama. Kenapa kita tidak bekerja sama? Kalau kamu juga setuju dengan rencanaku, aku yakin kita akan menjadi partner terbaik. Dan tolong percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Percayalah padaku. Ingat, kalau rencana ini bisa dijalankan, aku bersedia bekerja sama denganmu. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Untuk semua urusan selanjutnya, aku harus ikut mengendalikan. Dalam keputusan penting, aku harus punya hak mengambil keputusan. Proyek ini memerlukan perusahaan utama. Untuk menjalankannya, aku mau saham pendiri. Benar-benar ahli negosiasi. Deal. Baik, kalau begitu, sekarang aku akan mulai mengurus pendirian perusahaan. Aku juga mau punya saham. Aku juga. Baik, kalian semua dapat bagian.
Akhirnya sampai juga di langkah terakhir. Wuyong, Tuan Shen, Sumanman, keberuntungan kalian sebentar lagi akan habis. Bagaimana orang tua itu? Apa dia mencurigaimu? Tidak. Ini data yang kamu minta. Aduh, tahun ini Tuan Shen benar-benar menggelontorkan banyak suap sampai melampaui batas jumlahnya. Ini bisa langsung menjatuhkannya kan? Paling tidak, dia harus dijatuhi hukuman seumur hidup. Apa ini? Kau masukkan ini ke dalam minumannya. Orang tua itu memang ular berbisa. Harus disingkirkan sampai ke akarnya. Kalau dia tidak mati, aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Tentang apa yang kau janjikan padaku? Tenang saja, besok aku pakai dokumen ini untuk memaksa orang tua itu lengser. Nanti akan kupaksa dia memindahkan saham perusahaan semuanya kepadaku. Tenang saja, aku akan memberimu 3%. Dan nanti seluruh produk hiburan di bawah namanya juga akan jadi milikmu. Dia bahkan menggelapkan pajak. Dia menggelapkan pajak. Bosannya barangku-barang ini, semua sudah pernah aku beli. Kesini malah bingung mau beli apa. Aduh, Kak Men, siapa sih yang tidak tahu bosmu memperlakukanmu dengan baik? Apapun yang kamu mau, tinggal beli. Tidak seperti kami, tidak ada yang sayang. Tidak apa, nanti akan kucarikan yang kaya. Benarkah? Kalau begitu, aku mau yang tingginya minimal 1,8 meter. Dan juga harus... Hei. Hey, Man. Halo, Yonggage. Kayaknya aku melihat Zhang Tianyi. Jangan paranoid terus. Kalau dia benar-benar kembali, bukankah dia akan langsung datang untuk menghabisiku? Mana mungkin dia sempat jalan-jalan? Sudahlah, bersenang-senanglah. Kamu juga bersenang-senang. Kak Tianyi, mereka inilah yang dulu mencelakaimu. Ya, mereka. Malam ini, kumpulkan semua orang kembali. Aku akan mulai membalas. Aduh, Tuan Shen, maaf ya. Aku terlambat. Aku hukum diriku minum 3 gelas. Uang yang harus disetor bulan ini, siapkan baik-baik. Aku paling suka menepati janji. Ya, ngapain duduk sejauh itu? Sini, duduk di sini. Tuan Shen, saya nyaman duduk di sini. Benar-benar merusak suasana. Tuan Shen sedang senang hari ini ya? Tuan Shen, saya bersulang untuk Anda. Man. Mulai sekarang ikut aku saja. Aku jamin hidupmu akan jauh lebih baik dari sekarang. Jauh. Al, Wang, aku punya banyak. Tuan Shen, di luar banyak wanita cantik, Anda suka yang seperti apa? Nanti saya carikan untuk Anda. Wanita murahan di luar sana. Tidak bisa. Aku cuma suka yang seperti kamu. Masih lihat apa? Wambai, keluar sana. Sudah tidak ada orang. Tinggal kita berdua. Ayo. Tuan Shen. Wuyong. Siapa yang menyuruhmu masuk? Tidak lihat, saya sedang sibuk. Keluar. Kak Yong, tolong aku. Shen Wanqing. Kau memanggilku begitu? Sudah lama tak ada orang yang memanggilku seperti itu. Kau cari mati ya? Jangan marah. Lihat ini dulu. Dari mana kau dapat semua ini? Tak perlu Tuan Shen khawatir soal itu. Apa maumu? Tanda tangani ini. Hanya dengan ini, aku tidak akan tanda tangan. Kalau kau tidak tanda tangan,
maka aku tak punya pilihan selain menyerahkan semua bukti kejahatanmu. Semua itu akan saya serahkan kepada otoritas hukum yang berwenang. Saat itu nanti, bukan hanya aset-asetmu yang akan dibekukan, para pemegang sahammu pun tak akan lagi mempercayaimu. Tai. Jangan buang tenaga, percuma. Tanda tangani saja. Tai. Apa kau sudah menyuapnya? Kau memang kejam. Dulu saat kau mencariku untuk menjebak Zhang Tianyi, seharusnya sudah bisa kuduga bahwa memang begitulah sifatmu. Jangan pura-pura baik di depanku. Uang yang Zhang Tianyi dapatkan saat itu, kau hanya memberiku 20%. Sisanya 80% kau ambil sendiri. Kenapa waktu itu kau tak pikirkan bahwa aku juga bisa seperti dirimu? Tuan Shen sudah mulai tua. Sudah waktunya turun dari posisi. Kalau begitu, tanda tangani saja. Jangan terus keras kepala begitu. Baik, aku tanda tangan. Bukankah ini sudah jadi pasangan? Masuk. Kalau bukan karena Anda, takkan ada Wuyong seperti hari ini. Untuk terakhir kalinya, biar aku bersulang untukmu. Ayo. Jangan khawatir, aku tidak akan mencelakakanmu. Semua keluar dari sini. Tuan Shen, terima kasih atas semua didikanmu. Semoga perjalanan terakhirmu tenang. Minuman ini beracun. Kau benar-benar kejam. Rubah tua ini. Jadi kedua gelas itu memang beracun. Sayang sekali, penawarnya cuma 1 botol ini. Kak Yong, aku takut. Berani-beraninya kau menyentuh wanita milikku. Tai Long, kamu. Besok kau pergi ke perusahaan. Urus proses serah terima dan kelanjutan saham. Bereskan tempat ini. Selesai. Total bulan ini, total transaksi bulan ini, mencapai 3,4 juta yuan. Tianyi, kamu benar-benar hebat. Tianyi, aku akan segera menghubungi Tuan Muda ketiga. Wah, Tianyi, kamu memang jenius di pasar saham. Tianyi, jadi kedepannya apakah kita bisa dapat uang hanya dengan main saham? Jangan terlalu berkhayal. Di pasar saham, yang namanya keberuntungan itu tidak ada. Perusahaan saham ini dulu pernah bekerja sama dengan saya cukup lama tentang perusahaan itu. Saya sangat memahami kondisi mereka. Selain itu, perusahaan mereka baru-baru ini baru saja mengembangkan sektor energi baru. Dari informasi internal saya tahu bahwa mereka juga baru memperoleh gelombang pendanaan baru. Secara keseluruhan, saham mereka pasti akan naik. Jadi ada sebagian orang yang sebaiknya jangan berkhayal terlalu jauh. Di dunia ini, mengandalkan keberuntungan tidak akan membuatmu kaya. Tetap harus mengandalkan kerja keras sendiri. Aku cuma ngomong saja kok. Iya, aku mengerti. Tuan Muda ketiga adalah bagian penting dari rencana saya. Langkah yang paling krusial karena sudah tercapai. Mang Cheng, apakah kita harus pergi menemui manajer tingkat terakhir? Saya juga berpikiran sama, semua sudah diatur. Kita bisa berangkat kapan saja. Ayo, bawa aku untuk bertemu dengannya. Tianyi, ini adalah Yan Guangming. Kediaman Tuan Yan yang tua. Memang luar biasa bagus. Ini juga pertama kalinya bagiku. Maaf, membuat kalian menunggu. Kamu? Tianyi, sahabat kecilku, kita bertemu lagi. Ayo, silakan duduk. Ternyata seluruh organisasi ini selama ini dikelola oleh Anda. Tianyi, kau terlalu memuji.
Saya hanyalah seorang tua. Dulu semuanya bergantung pada Mengking dan yang lain. Saya dengar belakangan ini, kamu sedang giat menjalankan reformasi. Saya pun sangat mengaguminya. Kurasa Yan Lao sudah tahu tujuan saya datang kali ini. Mengking, menurutmu bagaimana Zhang Tianyi? Yan Lao, pemikiran Tianyi sangat maju. Terutama dalam manajemen organisasi, saya sendiri pun merasa tak sebanding dengannya. Sekarang, seluruh organisasi kini lebih seperti sebuah perusahaan. Semua orang menggunakan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai. Tinan, bagaimana menurutmu? Yan Lao, saya ini orang kasar. Saya tak paham hal-hal seperti ini. Tapi Tianyi membuat kami hidup lebih menjadi diri kami sendiri. Dan sekarang kami punya tujuan hidup masing-masing. Sesuatu yang dulu tak pernah saya bayangkan. Yan Lao, sebenarnya di dalam organisasi ada banyak gelandangan. Mereka semua ingin hidup seperti manusia layaknya. Mereka juga ingin mengandalkan kemampuan mereka untuk mencari uang. Jika Anda bersedia memberikan posisi itu pada saya pasti akan membawa mereka untuk membangun sesuatu yang baru. Sudah berlalu begitu lama. Saya rasa sudah waktunya saya menyerahkan posisi itu. Namun, aturannya tetap tidak boleh diubah. Baik, Yan Lao. Kalau begitu kita ikuti aturan organisasi. Maaf kalau menyinggung. Tunggu. Orang yang harus kamu tantang bukan saya. Orang yang ingin kamu tantang adalah aku. Izinkan aku memperkenalkan seseorang. Ini putriku, Yan Ruyu. Tianyi, anak muda. Orang yang harus kamu tantang adalah dia. Anda adalah putri Tuan Yan. Benar-benar lebih baik melihat langsung daripada hanya mendengar. Mohon maaf jika saya bersikap kurang sopan, Nona Yan. Ayah, Anda memanggilku pulang dengan begitu mendesak. Itu semua karena dia. Nona Yan, Tianyi mengikuti semua aturan dan menantang setiap tahapan hingga sampai di sini. Semua manajemen kami juga mengakui kemampuannya. Itu karena kalian tidak kompeten. Jangan kira hanya karena kamu mengalahkan beberapa pecundang sebelumnya, kamu sudah bisa menjangkau seluruh organisasi. Aku tidak sama seperti mereka. Aku tahu, aku bisa melihatnya. Kamu bukan pecundang. Setidaknya kamu itu seekor kepiting. Malah lebih seperti kepiting raja. Kamulah yang kepiting, dasar ikan bau. Sudah. Tianyi, anak muda, bagaimanapun juga, kamu harus mengikuti aturan untuk menantang. Hanya dengan menang kamu bisa mendapatkan kendali atas seluruh organisasi. Baik, Tuan Yan. Kalau begitu, aku akan menantangnya. Silakan keluarkan tantangannya. Aku ingin bertanding denganmu dalam hal trading saham. Trading saham? Tianyi, dia ingin menantangmu dalam trading saham. Kau mungkin tidak tahu dulu Tianyi itu sebenarnya siapa? Nona Yan, sebaiknya kau pikirkan lagi. Dulu Tianyi adalah legenda di dunia saham. Tentu saja aku tahu, dia pernah disebut legenda pasar saham, lalu jatuh menjadi seorang gelandangan, dan sekarang ingin bangkit kembali. Zhang Tianyi, kisahmu benar-benar dramatis dan menarik. Anda terlalu memuji. Pasti Nona Yan benar-benar punya keyakinan penuh. Barulah berani memilih untuk bermain saham. Sebagai tantangan terakhir. Anggap saja ujian terakhirnya, bukan? Ruyu, kamu yakin tidak mau mengubahnya? Yakin, tapi harus ikut aturan yang kutetapkan. Aturanmu? Betul, aturan dari aku. Pertama, kamu harus memilih satu saham secara acak. Kedua, aku akan memilih satu saham untukmu. Ketiga, modal awalmu 10.000. Sedangkan aku 100.000. 3 hari kemudian, siapa yang saldonya lebih tinggi? Dengan syarat seperti ini, siapapun mustahil menang. Kalau kamu takut, maka semua tantangan yang sebelumnya akan dianggap batal. Dan kamu tetap kembali menjadi seorang pengemis. Bagaimanapun juga, itu pilihan yang paling aman. Aku sebelumnya sudah menjadi pengemis. Tak punya apa-apa. Putus asa sepenuhnya. Tapi setelah melalui semua itu, aku mengatakan pada diriku, harus menggenggam setiap kesempatan dari seorang pengemis. Selangkah demi selangkah, akhirnya sampai pada tantangan ini. Bukan demi hal lain. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku, Zhang Tianyi, seberapapun kerasnya aku jatuh, aku tetap bisa bangkit lagi. Dan ketika saat itu tiba, aku akan mengambil kembali semua yang dulu menjadi milikku. Jadi,
Kamu terima atau tidak? Jika aku mengalahkanmu, apakah seluruh organisasi akan tunduk padaku? Betul. Baik, kalau begitu, ini adalah tantangan terakhirmu. Saya, Zhang Tianyi, menerimanya. Bola bulat di dalam kotak ini bertuliskan 1 sampai 100, mewakili 100 saham berbeda. Zhang Tianyi, silakan ambil 1. Meng Qing, keberuntungan saya sejak dulu tidak pernah terlalu baik. Tolong ambilkan 1 untuk saya. Saya, Tianyi, aku takut. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Seperti kau percaya padaku. $58. 58. Angka keberuntungan pasti bagus. Bagaimana saham ini? Kau benar-benar beruntung. Kau mendapatkan 1 saham yang harganya sudah jatuh di bawah harga penawaran awal. Tidak apa-apa. Sepertinya di dalam kotak ini, harganya hampir semuanya mirip. Sekarang giliran saya. Saham yang kuberikan padamu adalah yang ini. Sekarang semua orang tahu, saham property tidak boleh dipilih. Tapi, Nona Yan, kau rupanya pandai memilih. Pertandingan berlangsung 3 hari. Akunmu hanya memiliki modal 10.000 yuan. Ini informasi akunmu. Tuan Yan, jika saya menang, saya harap Anda menepati janji. Tentu saja, jika kau menang, maka seluruh organisasi akan berada di bawah kendalimu. Dan jika kau menang, aku juga bisa menitipkan Ruyu padamu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Mana boleh begitu? Mendorong putrimu keluar begitu saja. Putriku, kau sudah tidak muda lagi. Ayah tidak bisa terus-menerus berada di sisimu. Lagi pula, Zhang Tianyi pernah menyelamatkan nyawa ayah. Mempercayakanmu padanya tidak akan merugikanmu. Si Tuan Yan ini benar-benar pandai menghitung langkahnya. Jika saya menang, bisa bersama putrinya di dalam organisasi. Dia tetap sangat dihormati. Jika saya kalah, juga tidak akan mengganggu posisinya. Kamu masih bisa tertawa. Ingin bersamaku? Jangan bermimpi. Tenang saja, meski aku menang, aku tetap tidak akan bersamamu. Aku sudah menyukai seseorang. Bawa orang-orangmu dan pergi sekarang. 3 hari lagi, kau akan kembali jadi pengemis. Si Yan Ruyu ini benar-benar berwatak keras. Tianyi, sebaiknya cepat cari cara. Waktunya hanya 3 hari. Jangan khawatir. Meng Qing, kita pergi. Tuan Yan, saya pamit. Xiaohei, tidak tahu bagaimana Tianyi dan yang lainnya. Keadaan mereka di sana bagaimana? Menurutmu, Tianyi bisa menang tantangan ini? Kita sebenarnya harus ke sana untuk membantu mereka. Kak Kiwe, apa kakak menyukai Tianyi? Siapa bilang begitu? Tidak, bukan begitu. Aku tidak menyukainya. Lihat tuh, mukamu sudah merah kan? Masih bilang tidak suka. Xiaohei. Aku akan beritahu Tianyi. Xiaohei, berhenti. Kamu mau apa? Adik manis, menabrak kakak begini, bikin hati kakak sakit sekali. Ucapan maaf saja tidak cukup. Biarkan kakak cium sedikit. Jangan mendekat. Berhenti. Xiaohei. Kalian tahu tidak, ini wilayah siapa? Berani ganggu Kak Kiwe. Bocah, kau sudah nekat sekali ya. Saudara-saudara, hajar dia. Xiaohei, hentikan. Jangan pukul dia. Lepaskan dia. Tunggu Kak Tianyi kembali. Kalian semua tak akan bisa kabur. Apa? Lanjutkan. Jangan. Aku mohon. Tolong. Lepaskan dia. Aku mohon. Berhenti. Kalau tak mau dipukul juga boleh. Cium aku sekali. Nanti aku lepaskan kalian. Haha. Cium 1. Cium 1. Cium 1. Kak. Tianyi. Xiaohei terluka. Maaf, Kiwe. Aku datang terlambat. Meng Qing, tolong jaga Xiaohei. Siapa kamu? Berani-beraninya engkau merusak urusanku. Ku beri kau hitungan sampai 3. Cepat enyah dari sini. Aku tak ingin pakai kekerasan. Bro, kelihatannya kau juga main di wilayah sini. Jangan cari masalah. Minta maaf padaku. Maka, aku akan membiarkan kalian pergi. Tahu,
Siapa yang menguasai wilayah ini? Kau pasti kenal Tianan, kan? Aku dan dia sudah jadi saudara angkat. Jangan tak tahu diri. 3. Hari ini tak ada yang bisa pergi. Tainan. Katamu kita saudara angkat. Kenapa aku tidak tahu? Ada orang sepertimu. Kak, Tinan. Aku tak tahu mereka itu. Temanmu. Ingat baik-baik. Namanya Zhang Tianyi. Mulai sekarang wilayah ini dia yang pegang. Minta maaf pada Kiwe. Maaf. Kak Kiwe. Kami tak akan berani lagi lain kali. Kak Tianyi, sudahlah. Biarkan mereka pergi. Cepat, minggat sana. Xiao Hei. Cepat, bantu Xiao Hei kembali ke klinik. Kak Tianyi, Xiao Hei, jangan bergerak. Sudah aman. Kak Tianyi, preman-preman itu. Tenang saja, sudah aku beri pelajaran. Xiao Hei, istirahat 2 hari lagi. Kamu akan cepat pulih. Xiao Hei, kenapa? Kak Tianyi, aku lapar. Baik. Nanti aku masakkan mie untukmu. Dasar bokah nakal. Istirahat yang benar. Besok aku ajak kamu makan enak. Benar? Sudah janji. Ciyue, Xiao Hei, aku titip padamu. Tianan, kamu tetap di sini. Bantu jaga Xiao Hei. Baik. Kak Tianyi, Kak, apakah kamu mau pergi untuk membahas countermeasure, untuk membahas rencana langkah selanjutnya? Kamu benar-benar seperti casing dalam perutku. Tahu segalanya. Tenang saja, besok aku datang lagi. Kamu juga istirahat yang cukup. Meng Qing, ayo pergi. Benar-benar berharap aku juga bisa membantu Kak Tianyi. Atai, mayat orang tua itu, bagaimana kamu mengurusnya? Saya buang ke selokan. Ahai, sudah berapa kali aku bilang, ketuk dulu sebelum masuk. Lain kali, hati-hati Man. Pak Wu, mobil Anda sudah disiapkan. Ahai, kamu dipukuli lagi ya? Tidak. Cuma kalah sedikit. Besok aku rebut kembali tempat itu. Ahai, siapa yang membuatmu kalah? Bukankah kamu bilang kamu milikku? Hanya orang biasa yang tak dikenal. Namanya Zhang Tianyi itu. Zhang Tianyi, lihat baik-baik. Apakah itu dia? Benar. Ahai, lihat dengan jelas. Itu memang dia. Dia jadi apapun, aku hanya renculai. Tuan Wu, kalian mengenalnya? Kenalan lama. Baik, kamu boleh keluar dulu. Ternyata Zhang Tianyi memang belum mati. Man, kirim orang untuk menyelidikinya. Jangan sampai membuat mereka curiga dulu. Tak disangka dia masih hidup. Apa rencanamu? Dia masih hidup. Kalau begitu, aku akan bunuh dia lagi. Tianyi, sekarang kamu mau menggunakan kartu utamamu? Sekarang adalah waktu terbaiknya. Bailu, Maiksen, kalian berdua bertindak sesuai rencana. Berpisah dan bergerak. Tianyi, apa kamu yakin bisa mengalahkan Yan Ruyu? Di dunia ini, tak ada yang benar-benar 100% pasti. Tapi kita bisa memberikan 100% usaha kita. Sejujurnya, aku tidak punya kepastian. Tapi aku punya kalian. Sepertinya aku memang tidak salah menilai orang. Ini perkembangan proyek Homeless Home. Perkembangan rencananya, coba lihat. Bagus juga. Efisiensinya cukup tinggi. Setelah aku memenangkan tantangan ini, rencana proyek ini akan bisa mulai dijalankan. Saat itu tiba, aku akan memberi Ciwe sebuah kejutan besar. Aku benar-benar iri pada Kiwe. Kalau dia tahu betapa kamu memikirkan dirinya, dia pasti akan sangat senang. Jangan begitu. Meng Qing, kamu juga akan bertemu seseorang. Seseorang yang benar-benar memikirkan Anda. Zhang Tianyi, jadi ini yang disebut rumah singgahmu? Nona Yan, hari ini suasana hati Anda cukup baik hingga mau datang ke tempat kecil saya ini. Tempat kecil saya ini benar-benar menjadi lebih bercahaya karenanya. Anda sangat senang bertemu saya. Itu sudah pasti. Saya ingin tahu, Nona Yan, apa tujuan Anda datang kali ini? Ada arahan tertentu? Saya hanya kebetulan lewat, lalu mampir sebentar. Mungkin minum sesuatu. Bisa buatkan saya satu minuman. Jangan ditertawakan ya Nona Yan. Soalnya, di sini kami hanya menyediakan layanan sederhana untuk para tunawisma. Kalau soal meracik koktail dan semakamnya, saya memang tidak bisa. Kau memang jujur sekali. Biar
Saya saja. Temani dulu Nona Yan. Zhang Tianyi, aku benar-benar penasaran. Mengapa kamu sampai menjadi seorang pengemis? Dan mengapa kamu bersedia melakukan apapun untuk menantang posisi manajemen tertinggi? Sekarang kamu sudah mendapatkannya, bahkan memiliki banyak kekayaan. Kalau Nona Yan benar-benar ingin tahu. Tentu saja. Aku juga ingin mendengarnya. Baik, kalau kalian semua ingin tahu, aku akan ceritakan. Jadi kamu dijebak oleh seseorang atau saudara terbaikmu sendiri yang mengkhianatimu, membuatmu kehilangan segalanya, sampai akhirnya menjadi pengemis. Dan dari situlah, sekarang kamu ingin memanfaatkan kami untuk bangkit kembali. Kiyue, Kenapa kamu datang ke sini? kenapa kamu datang tanpa memberitahu dulu? Aku bisa menjemputmu. Sakit tidak? Ada yang terluka? Aku datang membawakan kalian mie. Wajahku. Kak Tianyi, maaf mengganggu. Aku pergi dulu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Sepertinya pacar kecilmu salah paham. Mang Ching, tolong jaga Nona Yan. Aku mau mencari Ciyue. Zhang Tianyi, aku belum mengizinkanmu pergi. Aku mau kamu duduk sekarang. Jangan keluar. Nona Yan, ada lagi? Zhang Tianyi, kembali dan duduk. Nona Yan, maaf saya tidak bisa menurut. Mang Ching, tolong jaga Nona Yan. Zhang Tianyi, berani-beraninya kamu meninggalkan nona ini sendirian di sini. Zhang Tianyi, Yan, Ciyue, jangan bermimpi lagi. Kak Tianyi adalah orang yang akan melakukan hal besar. Jangan berkhayal lagi. Semua ini hanyalah angan-angan sepihakmu. Ciyue, kamu pergi kemana? Telepon juga tidak diangkat. Pesan juga tidak dibalas. Ciyue. 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 Kak Tianyi. Ciyue, kamu mau kemana? Kak Tianyi, lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Ciyue, with comment. Tadi saat aku tidak bisa menemukanmu, aku sangat cemas. Aku takut kamu dalam bahaya. Aku takut kamu mengalami. Sudahlah, Kak Tianyi. Lihat. Sekarang aku baik-baik saja, kan? Ciyue, aku tadi melihat Nona Yan terjatuh. Joy. Sudah. Kak Tianyi, tidak usah menjelaskan. Aku percaya padamu. Ciyue, maukah kamu menjadi pacarku? Kak Tianyi, ada begitu banyak wanita di sekitarmu. Lalu aku ini apa? Tapi, kamu berbeda dari mereka semua. Baiklah, Kak Tianyi. Lepaskan aku dulu. Sebentar lagi ada orang datang? Kalau kamu tidak janji, aku tidak akan lepaskan. Baiklah. Baiklah. Aku janji. Kak Tian, maukah kau melindungiku seumur hidup? Aku, Zhang Tianyi, bersumpah akan seumur hidup. Hei, jangan bersumpah. Putri Ciyue yang cantik. Aku, Zhang Tianyi, bersedia menjadi penjagamu seumur hidup. Baiklah, penjaga Zhang. Sekarang antar aku pulang. Tapi, aku sedang lapar. Bisa antar aku makan semangkuk mie dulu. Aduh. Bang Tianan, pelan-pelan. Aku ini sedang terluka. Sebagai lelaki sejati, luka kecil ini bukan apa-apa. Minggir. Kak Tianyi, kalian berdua. Ini apa? Mau diumumkan resmi? Kamu memang jeli melihat situasi. Kaki Yuemu, nanti harus ganti panggilan. Panggil kakak ipar. Kakak ipar? Tidak ada peluang lagi. Hei, Tianan, laki-laki harus menempatkan karier di posisi pertama. Baru nanti tidak sulit cari pacar. Sekarang kamu lagi bersinar. Bro, aku masih jomblo. Tianan, nanti kamu akan bertemu cinta sejatimu. Benar. Kamu harusnya senang. Kita harus keluar merayakannya. Betul. Besok kita pergi bersenang-senang. Shohei, jangan kelewatan. Kak Tianyi, bukankah kamu sedang bersiap untuk tantangan terakhir? Saat seperti ini, tidak cocok untuk bersenang-senang. Tidak apa. Semuanya sudah kuatur. Tantangan ini sudah pasti ada dalam kendaliku. Tenang saja. Kak Tianyi, kapan kamu merencanakannya? Kenapa kami sama sekali tidak tahu? Semuanya sudah masuk dalam rencanamu. Bahkan reaksi kami juga sudah kamu perhitungkan. Yuer, bagaimana keadaan Zhang Tianyi? Ayah, aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Nona Yan, Zhang Tianyi membawa sekelompok orang. Dan mereka pergi bersenang-senang. Apa? Bagus sekali kau, Zhang Tianyi. Berani-beraninya tidak menganggap tantanganku sebagai hal penting. Zhang Tianyi ini benar-benar santai sekali orangnya.
Yuan, apa dia sedang mencoba mengelabumu? Keterlaluan sekali. Zhang Tianyi ini benar-benar tidak menganggap serius kata-kataku. Siapkan mobil, aku ingin lihat sendiri apa yang sedang dia rencanakan. Bauer, kawal nona muda baik-baik. Baik. Semua biaya hari ini akan kutanggung aku. Zhang Tianyi. Hidup Kak Tianyi. Kak Tianyi, apa ini benar tidak apa-apa? Soal tantangan itu, hari ini kan hari terakhir. Iya, setidaknya beri aku kabar dulu. Kalau tidak, aku malah tidak bisa bersenang-senang. Kalian akan tahu nanti malam. Sekarang nikmati saja dulu. Tinan, tenang saja. Pagi ini Kak Tianyi juga sudah mengatur Maxine dan Bailu. Dan terus memantau pasar saham. Aku yakin Kak Tianyi pasti sudah menguasai situasinya. Pastinya. Tentu saja, sudah pasti. Ayo jalan. Jarang-jarang kita bisa main seperti ini. Disinilah. Selamat datang. Tianyi, ini terlalu mahal. Asal kamu terlihat bagus saat memakainya. Halo, ambilkan dari toko kalian. 1 set model terbaru. Baik, Tuan dan Nyonya. Tidak apa, santai saja. Cepat pergi. Aku angkat telepon dulu. Aku segera kembali. Ayo, silakan. Halo, silakan lewat sini. Baik. Ku dengar, toko kalian baru kedatangan barang baru. Bawa semuanya, biar aku lihat. Baik, pakaian di toko kami hanya kalau dipakai oleh Kak Manman baru terlihat benar-benar elegan. Sudah, jangan menjilat. Cepat bawa ke sini. Pergi ambil pakaiannya. Bagaimana, Kak Manman? Suka yang mana? Atau mau dibungkus semua? Model baru di toko kalian ini. Kenapa semuanya begitu norak? Tidak ada satupun yang kusuka. Tidak ada yang lain? Yang ini lumayan. Aku suka. Man-man, pakaian di toko kami. Setiap model hanya ada satu. Anda tahu itu. Tapi wanita ini datang lebih dulu. Jadi apa? Kak Manman kami suka pakaian itu, jadi kamu lepaskan saja. Tapi aku yang datang dulu. Dan aku belum selesai mencobanya. Gini, lihat toko kami, masih banyak model lainnya. Bagaimana kalau Anda lihat yang lain? Biarkan yang ini untuk Kak Man-man. Tidak bisa. Adik kecil, sepertinya kamu tidak lihat harga di dalamnya, ya? Kamu tidak mampu membeli pakaian ini. Mampu atau tidak beli bukan urusanmu. Dan sekarang aku yang sedang mencobanya. Kamu tidak punya alasan untuk memaksa aku menyerahkannya padamu. Lelucon apa? Kamu tahu? Aku Sumaman. Sudah sebulan ini, berapa besar uang yang kuhabiskan di sini? Sudahlah, dengan orang miskin sepertimu. Bicara pun percuma. Mau lepas atau tidak, aku tak punya kesabaran untuk berdebat denganmu. Kamu ini kenapa sih kasarnya keterlaluan, tak mau pakai logika? Dunia ini bukan soal logika, tapi soal kekuatan. Cepat lepaskan. Tidak mau. Kalau begitu, akan kupanggil orang untuk melepasnya. Cantik, aku paling jago. Urusan melepas pakaian. Kak Tianyi. Sumanman, kamu benar. Di dunia ini yang bicara memang kekuatan. Zhang Tianyi, kamu ternyata masih hidup? Berkat kalian juga, aku hidup sangat baik sekarang. Zhang Tianyi, hari ini aku sedang sial. Tapi di siang bolong begini, kamu tetap tak bisa berbuat apa-apa padaku. Melihatmu saja, sudah membuatku muak. Kembali dan bilang pada Wuyong, cepat atau lambat dendam ini akan kubalas. Suruh dia bersiap, bersihkan lehernya baik-baik. Pergi. Enak sekali. Dengar ya. Zhang Tianyi, kau tidak menganggap tantangan kami sebagai hal yang pentingnya? Hari ini adalah tenggat terakhir. Kamu berani membuatku menunggu sampai sekarang? Nona Yan, tantangan itu selalu kuanggap serius. Zhang Tianyi, besok aku ingin lihat sendiri. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Pergi. Tidak perlu diantar. Adik Tianyi, kalian datang. Tuan Yan. Silakan duduk. Tanpa banyak omong, Zhang Tianyi. Ayo mulai. Buka akunmu. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya lebih unggul. Siapa yang bisa menang di atas yang lain. Nona Yan, Anda terlalu terburu-buru. Bukankah waktunya belum tiba? Menunda waktu ya? Itu tidak ada gunanya. Saya justru ingin lihat bagaimana Anda bisa menang dari saya. Sekarang giliran Anda. Kamu itu benar-benar terlalu terburu-buru. Mang Ching, tunjukkan padanya.
Zhang Tianyi, apa kamu sudah gila? Saldo Anda benar-benar nol. Apa yang kamu buru-buru? Tunggu saja beberapa menit lagi. Aku benar-benar kalgu kamu. Zhang Tianyi, kalah ya, tetap kalah. Apa gunanya menunda waktu? Tianyi, aturan tetaplah aturan. Kali ini kamu kalah. Saya mengumumkan. Tunggu. Waktunya sudah tiba. Waktu apa? Waktu pembukaan pasar. 111,165. Tidak mungkin. Ini tak mungkin. Kamu kurang. Nona Yan, saham itu kamu yang beli. Akun juga kamu yang buat. Permainan juga kamu yang tentukan. Bagaimana mungkin aku kurang? Kenapa bisa begini? Iya, Tianyi, cepat jelaskan pada semua orang. Baik, kalau begitu biar saya jelaskan. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, saya sudah menyiapkan rencana menyuruh Bailu dan Mei Xin pergi bersama. Dan sekarang, saatnya menggunakan kartu truf itu kan? Betul. Kamu bawa dokumen ini, rencana proyek, rumah kaum tunawisma, dan serahkan pada tuan muda ketiga. Biarkan dia membeli saham properti dalam jumlah besar, lalu menjualnya besar-besaran. Nanti kerugiannya, kami yang tanggung. Dan saya jamin, dia pasti untung besar. Bailu, kamu juga mengatur agar semua orang membuka akun untuk membeli saham ini dalam jumlah besar. Saya membelinya melalui Anda. Saham properti ini naik dengan cepat, menarik banyak orang ikut masuk. Lalu, saya kembali mengatur semua orang untuk menjual semuanya pada sore hari. Membuat pasar mengira saham ini sudah tidak bagus. Harga saham pun anjlok. Lalu saat harga berada di titik terendah, kamu masuk penuh? Benar. Setelah itu, kami meminta tuan muda ketiga untuk menyuntikkan dana dan mengakuisisi perusahaan ini. Lalu, lewat pasar, menyebarkan berita tersebut. Dan pada saat yang sama, ikut masuk membeli sahamnya. Sehingga memicu gelombang pembelian, harga saham melonjak lagi. Saat waktunya tepat, Meng Qing menjual habis semuanya untukku. Semua orang mengira keahlianku hanya bermain saham. Tapi yang paling saya kuasai adalah mengendalikan saham di pasar. Aku benar-benar meremehkanmu, Zhang Tianyi. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Bailu, tunjukkan padanya. Nona Yan, apakah Anda tahu bahwa ayah Anda pernah menanggung begitu banyak penderitaan? UR, sebenarnya ayah juga melewati masa-masa sulit. Pengembara dan pengemis terlalu banyak. Jadi aku memakai sistem manajemen berlapis. Sebenarnya, aku selalu mencari cara untuk benar-benar menyelesaikan masalah para tunawisma. Nona Yan, saya sudah berdiskusi berkali-kali dengan Tuan Yan tentang rencana penanganan tunawisma ini. Kami berencana untuk menghapuskan tunawisma sepenuhnya agar setiap orang punya arah dan posisi hidup mereka sendiri, agar mereka tidak lagi menjadi pengemis yang membuat orang risih. Tapi, apa hubungannya dengan aku? Nona Yan, aku berharap kamu bisa membantu aku. Aku butuh bantuanmu. Ruyu, kami membutuhkanmu. UR, ayah sudah menua. Kedepannya, ayah harus mengandalkanmu. Baik, aku setuju. Baik, semoga usaha kita berjalan lancar. Ayo, semangat. Tuan muda ketiga, semoga sejak kita berpisah, kamu tetap baik-baik saja. Tianyi, adik, lama tak bertemu. Silakan, duduk. Tuan muda ketiga, untuk kejadian terakhir itu, aku tetap harus berterima kasih atas bantuanmu yang luar biasa. Tidak masalah, Tianyi. Rencana proyek Homeless Home itu sudah kulihat, dan aku sangat tertarik, terutama pada potensi pengembalian investasinya. Tunggu sampai area selatan kota selesai dibongkar. Saat itu kamu bisa memulai proyek barumu. Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih. Dalam kerjasama, aku paling menjunjung tinggi kejujuran. Mulai sekarang, kita berdua anggap saja sebagai saudara. Kalau begitu, sebagai adik aku, tidak akan sungkan lagi. Tianyi, besok ada jamuan makan malam. Datanglah. Nanti aku bisa sekalian umumkan proyek kita. Baik, Tuan muda ketiga. Oh bukan, kakak. Sumanman, aku masih ada urusan sekarang. Ada perlu apa? Oke, aku tutup dulu. Kirim lokasinya. Aku segera sampai. Kak Tianyi, aku tahu kamu pasti datang. Berhenti. Kalau ada yang mau dikatakan,
Langsung saja. Aku masih ada urusan. Kak Tiani, sebenarnya saya juga terpaksa melakukannya. Tapi sekarang melihat kamu baik-baik saja, akhirnya saya bisa lega. Sumanman, kamu tidak mungkin datang mencariku hanya untuk mengatakan hal itu, kan? Kak Tiani, mari kita habiskan minuman ini dan mengakhiri semua dendam. Setelah ini, kita menjalani jalan masing-masing. Kali ini, aku akan mengirimmu ke akhir hidupmu. Tianan. Aku sudah bukan lagi Zhang Tianyi yang dulu. Apa yang ingin kamu lakukan pada kami? Menggunakan cara mereka untuk membalas kepada mereka sendiri. Zhang Tianyi, kamu tidak akan melakukannya. Kamu tidak berani membunuh. Aku memang tidak berani membunuhmu, tapi aku tak bisa menjamin kalau dia tidak akan melakukannya. Tianan, seret mereka ke belakang gunung dan kubur hidup-hidup. Zhang Tianyi, kamu tidak bisa membunuhku. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Aku punya bukti Wuyong menjebak dan bukti bahwa dia membunuh Tuan Shen. Aku juga punya dan bisa memberikannya padamu. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Aku bukan orang sembarangan. Aku punya undangan resmi. Aku mengenali semua tamu yang datang ke sini. Undanganmu pasti palsu, kan? Apa sih yang kamu lakukan? Di sini jelas-jelas tertulis. Bukankah ini cari masalah? Zhang Tianyi, biarkan dia masuk. 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 Lihat dirimu itu. Masih sama seperti dulu. Gampang sekali marah. Hari ini yang datang semuanya adalah orang-orang berpengaruh di kota Guihai. Tuan Wu, lama tidak bertemu. Yo, bukankah ini dari grup Li? Tuan Muda Li, Murong Bai, dari keluarga Murong. Kak Bai, maaf. Benar-benar maaf. Tuan Wu, ini siapa ya? Ini adalah seorang teman lama. Tadi dia sempat dihentikan, sampai tidak bisa masuk. Saya hanya ingin bantu jelaskan. Saudara ini sepertinya cukup asing. Boleh tahu dari keluarga mana? Atau dari perusahaan mana? Aku bukan dari keluarga terpandang. Aku hanya orang biasa. Lucu, orang biasa. Mana bisa datang ke tempat seperti ini? Saranku, lebih baik kembali dari mana kau datang. Lelukon, di dunia ini, semua orang awalnya biasa saja. Kalian pun sebenarnya hanya orang biasa. Baik, semua teman saya ini sekarang juga sedang mengerjakan proyek untuk membantu para tunawisma. Dia mendirikan semacam organisasi sosial. Benar kan? Itu sama saja pengemis kan, Tuan Mudali. Orang seperti ini tidak pantas berbicara dengan Anda. Nona cantik, saya baru berinvestasi dalam sebuah film. Jika Anda berminat, kita bisa bicara secara pribadi. Maaf, saya tidak tertarik. Bang Tianyi, ayo pergi. Lepaskan tangan kotormu dariku. Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya menyentuhku. Zhang Tianyi, aku yang bermurah hati membiarkanmu masuk. Bagaimana bisa engkau berani menyentuh Tuan Mudali? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Mudali. Dan kau, perempuan murahan, Tuan Mudali sudah memilihmu. Itu seharusnya kehormatan bagimu. Jarang sekali aku lihat orang sepertimu menjilat begitu keras demi keuntungan. Kau sudah menyinggung Tuan Mudali. Dia tak akan pernah bisa bertahan hidup di kota Guihai lagi. Apakah aku bisa Li Zujali? Bukan kalian yang punya Ziga Sholaswan. Kalian hanyalah sekelompok yang mengaku aku sebagai kalangan kelas atas. Tapi sebenarnya hanya badut. Ini benar-benar Tai Wu Fa Wu Tian lah. Kamu yang tanpa latar belakang dan tanpa siapa-siapa. Kenapa bisa begitu arogan? Siapa bilang dia tidak punya siapa-siapa atau latar belakang? Sepertinya kamu memang datang dengan persiapan. Mau seberapa pintar kalian berpura-pura, pada akhirnya tetap saja kalian sekelompok pengemis bau. Hei Meng Ching, kamu juga datang. Kapan kita bisa luangkan waktu untuk bertemu? Itu harus kamu tanyakan pada bosku dulu. Sekarang pengemis pun bisa jadi bos. Apa kamu pegang sesuatu tentang dia yang dia jadikan tekanan? Bilang saja padaku, aku akan bereskan dia untukmu. Zhang Tianyi, cukup sampai di situ. Malam ini adalah jamuan makan tuan muda ketiga keluarga Yan. Kamu memukul orang dan mengancam orang. Apakah kamu sudah mulai tidak tahu diri? Ya. Nanti, saat tuan muda ketiga datang, kamu akan menerima akibatnya.
Baiklah, aku juga sedang menunggu Tuan Muda ketiga. Malam ini, aku diundang langsung oleh Tuan Muda ketiga. Jangan bilang bahwa malam ini Tuan Muda ketiga akan mengumumkan partner barunya. Dan itu adalah kamu? Itu benar-benar konyol sekali. Kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Muda ketiga sedang bersiap bekerja sama dengan Presiden Wu? Kamu ini benar-benar suka sekali membesar-besarkan dirimu. Tidak tahu diri sama sekali? Tianyi, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Acara malam ini bukan tempat untuk orang selevel kalian. Orang yang dimaksud itu adalah Tianyi. Orang yang dulu mengkhianatimu, kan? Zhang Tianyi, kau keliling memberitahu orang-orang bahwa aku mengkhianatimu dan menjebakmu. Apa kau punya bukti? Wuyong, berani-beraninya kau bilang atas semua yang kau lakukan padaku. Kau benar-benar tidak merasa bersalah? Semua yang pernah bekerja sama denganku di sini, setiap orang, semuanya pernah mendapat untung dariku. Coba tanyakan pada mereka, apa aku pernah mengkhianati mereka atau menjebak mereka? Mereka tidak mengenalmu. Tapi apa mungkin aku tidak mengenalmu? Apa yang kau lakukan padaku? Kau sendiri sangat tahu. Langit melihat semua perbuatan manusia. Cepat atau lambat kau akan menerima karmanya. Kata-katamu bagus sekali. Mana buktinya? Kau tidak punya saksi maupun bukti. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Ya, mana buktinya? Tunjukkanlah. Tuan Muda ketiga datang. Nah, bersiap saja mempermalukan dirimu. Tuan Muda ketiga, lama tak berjumpa. Presiden Lee. Tuan Muda ketiga, sudah lama tidak bertemu. Aku ingat Murong Bai dari keluarga Murong. Tuan Muda ketiga, semua orang sedang menunggumu memimpin jamuan makan malam ini. Tuan Muda ketiga pasti sangat mengenal orang ini. Kakak, kau terlambat datang. Adityanyi, tadi aku ada urusan, jadi datang terlambat. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Tentu saja tidak. Sialan, mereka berdua sampai berpelukan. Presiden Lee, bukannya tadi Anda bertanya padaku, apakah kami saling kenal atau tidak? Dia adik angkat yang baru kuterima. Apa yang dia katakan sama dengan apa yang aku katakan? Ada pertanyaan lain? Saudara Tianyi di sini, sekilas saja sudah terlihat bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Aku benar-benar gagal melihat kemampuan sejatinya. Terima kasih, semuanya sudah datang. Sekarang, saya umumkan Zhang Tianyi. Dia adalah rekan kerja saya untuk proyek baru ini. Tuan Muda ketiga, bukankah Anda bilang akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan saya? Wuyong hanya bilang akan mempertimbangkan. Dan sekarang dia sudah memutuskan tidak bekerja sama dengan orang kecil hati dan bermuka dua seperti kamu. Zhang Tianyi, kalau bicara harus ada buktinya. Mau bukti ya? Xiao Hei. Tenang, file-file ini akan kupakai untuk memaksa orang tua itu turun dari posisi dan mentransfer seluruh saham perusahaan kepadamu. Nanti akan kubagi 30%-nya untukmu. Selain itu, seluruh bisnis hiburannya juga akan kuberikan kepadamu. Ini fitnah. Itu bukan suaraku. Itu suara sintetis. Apa kamu tidak sadar? Suman Man dan Tailon, kenapa mereka tidak datang hari ini? Aku tadi merasa aneh karena tidak bisa menghubungi mereka. Aku bisa memberi bukti bahwa Wuyong menjebak dan membunuh Tuan Shen. Aku juga punya. Dan bisa memberikannya padamu. Ini flash disk yang mereka berikan kepada saya. Di dalamnya ada catatan tentang kamu. Catatan penggelapan pajakmu dan daftar suap yang kamu lakukan. Kamu sudah habis. Tenang, aku tidak sekejam itu. Lebih baik kamu menyerahkan diri. Semua darah ini akan kuserahkan ke polisi. Zhang Tianyi, tunggu saja, lihat nanti. Baik, insiden kecil tadi, tapi tidak akan memengaruhi acara ini. Topik kita hari ini, proyek baru saya dan Tianyi, program Rumah Tunawisma, akan segera mulai dibangun. Ayo, mari kita doakan proyek kami. Semoga semuanya berjalan lancar. Tianyi, selanjutnya, semua bergantung padamu. Terima kasih, Bang. Terima kasih apa? Kita semua satu keluarga. Kalian lanjut saja. Aku masih ada urusan. Jadi, aku pergi dulu. Selamat, Tianyi. Dendam besarmu akhirnya terbalaskan. Kak Tianyi, kakak sudah bersusah payah begitu lama. Proyekmu akhirnya terrealisasi. Benar, kejahatan pasti mendapat balasannya. Selamat, Tianyi.
Sekarang kamu bisa dengan sepenuh hati mencurahkan diri pada rencana rumah tunawisma. Selamat ya Tianyi, luar tampil paling hebat. Terima kasih semuanya karena selalu mendukungku. Kalau tidak, aku, Zhang Tianyi, tidak mungkin bisa bangkit lagi. Selanjutnya, semoga usaha kita berjalan lancar tanpa hambatan. Bersulang. Bersulang. Kak Tianyi, ku dengar Wuyong sudah kabur. Iya, tapi aku tidak ingin mengejarnya lagi. Sekarang, aku hanya ingin bersama Kuiweku menjalani hidup bahagia bersama. Kak Tianyi, makin lama, makin romantis saja. Kamu tidak suka? Kak Tianyi, kakak sudah melalui begitu banyak. Mulai sekarang, aku pasti akan membalas semua itu. Aku ingin kau membalasnya sekarang. Baiklah, Kak Tianyi. Besok pagi masih ada upacara mulai pembangunan. Kamu pulang dulu saja. Aku pulang naik mobil sendiri. Aku benar-benar enggan berpisah denganmu. Besok pagi, aku bawakan sarapan ke lokasi proyek untukmu. Baiklah, Kak Tianyi. Yang penting urusan utama dulu. Memang Juli kita yang paling pengertian. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pergilah. Laporannya sudah dipastikan, kerumunan di dalam dan sekitar gedung akan diledakkan dalam 20 menit. Tianyi, ini baru permulaan proyek. Bos besar sudah mempertaruhkan segalanya dan semuanya ditaruh pada dirimu. Aku istirahat dulu. Nanti saat akan meledakkan, panggil aku. Hei, Xiao Hei, kenapa Juli belum datang? Cepat telepon untuk tanyakan. Ada apa Tianyi? Kau terlihat gelisah. Ya, kamu memang agak tegang. Aku juga tidak tahu kenapa. Kelopak mata kananku terus berkedut. Zhang Tianyi, pacarmu ada di tanganku. Kalau ingin menyelamatkannya, segera datang ke gedung terbengkalai di depan. Jangan tanya apa-apa. Cepat ikut aku. Cepat. Ayo. Kak Tianyi. Wuyong, ada urusan. Hadapi aku. Lepaskan Juli. Zhang Tianyi, sudah kuhitung segala kemungkinan, tapi tak pernah kuduga kau bisa bangkit lagi. Apa kau sangat ingin menyelamatkannya? Wuyong, apa maumu sebenarnya agar kau melepaskan Juli? Melepaskannya bisa. Tanda tangani ini. Aku mau semua saham proyek ini. Ini seluruh kerja kerasmu. Kau tidak boleh menandatanganinya. Diam. Baik, ku tanda tangani. Semuanya ku berikan padamu. Asal kau lepaskan Juli. Kak Tianyi. Kak Tianyi, cepat pergi. Itu akan segera meledak. Wuyong, gedung ini akan segera meledak. Jangan ambil itu. Cepat lari. Cepat lari, Kak Tianyi. Akan meledak kapan saja. Zhang Tianyi, kau sampai akhir tetap kalah olehku. Kau hanyalah bawahan yang selalu kalah. Kiwe, kamu tidak apa-apa. Tianyi datang. Kak, mimpimu akhirnya terwujud. Iya, sekarang rumah kaum terlantar. Proyek ini sudah mulai dijalankan di seluruh negeri. Proyek yang kuretas ini bisa membantu lebih banyak tunawisma agar mereka bisa belajar di sini. Keterampilan gratis yang bisa dipakai untuk bekerja dan tak perlu lagi mengemis untuk hidup. Iya, apa yang kamu pikirkan? Aku. Tianyi, ayo kita berfoto bersama.